Bismillah, hari ini kita akan membahas tentang niat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Berbicara tentang niat, maka kita seyogianya adalah membicarakan asal muasal sebuah amal itu diterima atau tidak. Maka mengetahui esensi dari niat itu merupakan kewajiban. Kenapa wajib? Karena dengan niatlah amal itu menjadi besar, dengan niatlah amal itu menjadi kecil. Cuman gara-gara niat. Nah, berikut ini kita akan coba cari tahu apa yang menjadi keterkaitan mengapa niat itu begitu penting. Nah, kalau dilihat dari segi bahasa, niat itu artinya adalah keinginan. Jadi pertanyaan besarnya muncul, apa itu? Apakah niat ini harus dilafalkan atau cukup di dalam hati? Maka jawabannya, niat itu di dalam hati. Lalu bagaimana dengan niat yang dilafalkan? Apakah itu menjadi dosa? Tentu tidak. Ulama dari kalangan madhab Syafi'i, mengapa niat itu dilafalkan? Karena memang ada sebagian manusia yang itu lebih khusyuk, lebih yakin ketika dia melafalkan apa-apa yang sudah diniatkan dalam hati. Apakah ini kemudian tidak boleh? Boleh, ya. Ketika memang seseorang sudah mantap dengan hatinya, ya silahkan. Tapi ketika dia ragu dengan kemantapan niat dalam hatinya, maka boleh dilafalkan. Begitu ulama menjelaskan kepada kita. Nah, kemudian apa sih tujuan daripada niat itu? Niat itu tujuannya dua. Jadi kalau kita faham, kita akan mengerti betapa niat ini sangat penting. Nah, sekarang kita coba cari tahu, ada dua tujuan kenapa niat itu menjadi penting. Yang pertama, niat itu adalah sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Coba kalau kita lihat, ada qobliyah subuh, ada sholat subuh. Sama-sama 2 rakaat. Nah, apa yang membedakan 2 rakaat ini? Di niatnya. Ya, yang satu qobliyah, yang satu sholat subuh. Ini esensi daripada niat. Yang kedua, niat itu bertujuan sebagai pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Coba kita lihat. Kebiasaan kita kalau siang hari itu ngapain? Makan, ya kan? Nah, makan ini kebiasaan. Tapi ketika makan ini kita niatkan karena Allah, karena ingin ibadah kuat, ibadah tambah khusyuk, maka makan tadi itu menjadi ibadah, bukan kebiasaan. Ini yang membedakan di niatnya. Ketika seseorang menjalankan kebiasaan tanpa didasari dengan niat, maka ya udah, nilainya ya kebiasaan itu. Dapat pahala? Enggak. Dihitung ibadah? Enggak, tidak. Makanya pentingnya niat itu seperti itu, ya. Jadi kita harus tajdidun niyah. Harus selalu memperbagus niat kita. Apapun yang menjadi kebiasaan kita harus diniatkan karena Allah. Agar apa? Agar aktivitas kita yang kebiasaan tadi itu dicatat, dihitung sebagai ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.